Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yang di luar sana juga luar biasa kabarnya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hakikat doa. Nah, kenapa saya pengen bawain tentang hakikat doa? Jadi di awal bulan awal bulan Juli ya, atau awal bulan Agustus, awal bulan Juli, waktu saya sedang mesbah pagi, Pak Gem sedang mempersiapkan khotbah, Tuhan kasih satu ayat di dalam Mazmur 127 dikatakan bahwa sia-sialah orang membangun rumah tanpa Tuhan di dalamnya. Dan sia-sialah orang berjaga-jaga untuk kotanya ketika Tuhan tidak ada di dalamnya. Nah, saya nggak pernah ada yang kebetulan gitu ya. Jadi waktu saya dapat itu, terus akhirnya gimana ya caranya supaya jemaat Tuhan ini ngeh dengan setiap firman Tuhan, dengan setiap rencana Tuhan, dengan setiap rancangan Tuhan. Makanya saya pikir harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Salah satunya kita mulai dengan 7 menit pertama kita harus berdoa setiap hari. Makanya saya bikin Start 7 Movement, yaitu kita mencoba bergerak dari 7 menit pertama di pagi hari. 7 menit pertama akan menentukan satu hari itu. Jadi mungkin selama ini kita sudah baca SMA, tapi masih banyak yang menganggap SMA itu sesuatu yang melelahkan, memberatkan, sehingga banyak orang yang nggak mau membaca firman Tuhan. Padahal Tuhan media udah siapkan membaca firman Tuhan dengan cara yang mudah, tapi tetap masih belum ada yang baca firman Tuhan. Gimana caranya orang tetap bisa baca firman Tuhan, tetapi tidak membuat mereka itu merasa jadi berat? Saya pikir kita ini harus mulai. Nah ini tapi untuk orang-orang baru ya, terutama jemaat-jemaat baru, kalau tiba-tiba langsung baca SMA gitu kan agak berat buat mereka. Makanya kita mulai, tapi kalau kita mulai dengan membaca 7 ayat, dimulai dari Mazmur boleh, dari Amsal boleh, dari Perjanjian Baru boleh. Tapi biasanya kalau jemaat-jemaat baru tuh Mazmur tuh suka gitu. Tapi kalau yang udah baca SMA ya jangan downgrade gitu ya, tetap harus baca SMA. Yang udah biasa mesbah pribadi setengah jam, 1 jam ya jangan downgrade. Jangan gara-gara kita bikin Start 7 Movement jadi downgrade jadi 7 menit, enggak. Justru tambahin. Artinya Start 7 Movement ini adalah untuk mengarahkan semua terlibat di dalam kegerakan ini. Even itu pelayan Tuhan, even itu jemaat baru, supaya jemaat baru pun tidak merasa ini berat. Tapi semua bergerak di dalam Start 7 Movement. Jadi artinya begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mulailah hari kita dengan 7 menit pertama kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, 7 menit pertama. Itu ibu-ibu, itu 7 menit itu sangat pendek gitu ya. Bahkan mungkin kalau ibu-ibu udah menikmati hadirat Tuhan itu kurang. Saya secara pribadi juga kalau udah menyembah Tuhan, setengah jam itu kurang. Pengen lebih gitu. Nah 7 menit pertama, itu 7 menit pertama mana cukup untuk doa gitu. Kalau listnya banyak ya nggak cukup. Tapi 7 menit pertama mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Bersyukur. Masuki pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Nah jadi pagi-pagi ngucap syukurlah gitu. Angkat pujian. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih. Dan itu aja lagu udah hampir 5 menit. Ya kan, nyanyi, ngucap syukur 7 menit pertama. Pak kalau lewat bagus lagi setengah jam, lebih oke lagi. Setelah itu mulailah harimu dengan firman Tuhan. 7 ayat pertama baca firman Tuhan. Lalu share ke 7 orang hari itu yang ingin, siapa kau ingin memberkati. Percayalah firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi siapapun hari itu share aja ke semua orang. Ditolak kek, apa kek, nggak apa-apa. Kalau dia marah-marah ya udah besok nggak usah di-share, ganti orang share-nya. Tapi firman Tuhan nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Share untuk 7 orang. Artinya hari itu kamu udah bekerja sama dengan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati. Jemaat Tuhan udah 1 bulan udah lakukan itu. Start 7 Movement. Amin, 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 amin. Kenapa akhirnya saya bikin kegerakan ini?
supaya kita semua bertumbuh, kita semua diberkati dan semua orang diberkati. Nah, ini yang kita akan, ini dari Mazmur 127, dan kita nggak pernah tahu ternyata kenyataan 1 bulan setelah saya dapat pesan itu ternyata keadaannya nggak semakin baik tapi semakin buruk. Coba bayangkan kalau di rumah-rumah kita nggak mempersiapkan diri dengan doa. Pribadi kita nggak mempersiapkan diri dengan doa dan dengan firman Tuhan. Kita nggak pernah tahu keadaan ke depan akan seperti apa. Bahkan di dalam firman Tuhan itu bukan hanya sekedar membangun rumah. Bahkan sia-sialah menjaga kota tanpa Tuhan. Bayangin kota ini, negeri ini, kita nggak usah ngomong kota, negeri udah skalanya udah besar. Negeri ini kalau nggak ada tangan Tuhan, nggak ada orang-orang Kristen yang berdoa, ini bahaya. Saya pikir wah, lalu kemarin 3 hari yang lalu saya tidur ya. Sebelumnya waktu waktu rumah doa tuh saya dapat penglihatan tuh tentang tangga gitu ya. Saya ngomong ke tim doa, saya hari ini Tuhan kasih lihat tuh tangga. Kita harus naik level, saya bilang. Kita harus naik level, iman kita, percaya kita kepada Tuhan, kita harus naik level. Nah tapi pas perisai, saya nggak ngomong tapi di perisai. Waktu saya perisai, itu saya lagi doa, lagi nyembah, itu di depan saya, itu ada wajah yang hitam, gede, jelek banget. Saya juga sampai terkaget-kaget, baru kali itu saya lihat kayak gitu. Pas lagi nyembah tuh, saya kaget, kok ada penglihatan seperti ini ya gitu. Saya nggak cerita tapi saya takutnya salah gitu saya cerita. Jadi makanya semua tuh saya tahan dulu sampai saya dapat konfirmasi. Nah 3 hari lalu saya lagi tidur, jelas banget saya lagi tidur nyenyak tapi jelas banget tulisannya Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Akhirnya saya bangun, saya buka, saya screenshot langsung, Tapi waktu saya belum baca, jadi saya buka, saya screenshot, saya tidur lagi gitu ceritanya. Karena saya bangun tuh 2:30 gitu. Saya buka, saya lihat, saya screenshot, terus saya tidur lagi. Nah setelah siang saya baru baca. Saya baca berulang-ulang, ini tentang pemilihan Musa untuk membebaskan Israel dari Firaun. Tapi saya sampai mikir, ini apa hubungannya ya Tuhan ayat ini? Saya masih belum tahu dapat ayat ini untuk apa gitu. Tapi ternyata waktu saya coba ulang-ulang baca gitu ya, ternyata ayat itu ada hubungannya dengan pemerintahan Bapak Ibu. Nah 2 ayat di situ yang memberkati saya, ayat ke-5 sama ayat ke-6 kalau nggak salah. Dikatakan begini, katakanlah kepada semua orang, katakan kepada Firaun bahwa aku adalah Tuhan. Yang akan sekalipun gini, dia itu sepertinya keluar dari zona nyaman dari Mesir itu. Tapi aku yang akan memegang peranan penting bagi bangsa Israel, kurang lebih ayatnya seperti itu. Nah jadi kondisi-kondisi sekarang ini saya nggak tahu gitu ya, bahkan ini kemungkinan demonstrasi ini kerusuhannya akan diperpanjang, kita nggak tahu. Tugas kita apa? Saya ambil rema dari ayat di Keluaran yang Tuhan kasih lihat itu, bahwa kita harus memberitahukan kepada semua orang bahwa ada Tuhan yang hidup, yang menjagai kita, tapi dengan satu syarat, kita harus menjadi Israelnya Tuhan. Israel apa? Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, umat pilihan Tuhan. Nah, dari situ apa yang akhirnya saya terus gitu ya belajar, apa ya, pengen sesuatu yang menghasilkan ketidakmungkinan. Salah satunya adalah doa Bapak Ibu. Nah makanya saya bawa hari ini temanya tentang doa. Apa itu arti sebuah doa? Hakikat daripada doa. Banyak orang Kristen menganggap doa ini bukan sesuatu yang penting. Menganggap doa itu hanya cuman bicara-bicara sama Tuhan. Menganggap doa ini hanya sekedar minta-minta sama Tuhan. Menganggap doa hanya sekedar ya udah kalau udah minta-minta sama Tuhan dijawab ya selesai. Banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Bahkan hakikat dari sebuah doa itu sendiri menganggap doa ini hanya sebuah mantra. Latah aja gitu. Orang Kristen tuh kalau udah doa haleluya, haleluya, amin, latah. Hanya sekedar kelatahan semata bagi orang Kristen. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Dari dari ayat yang di atas, dari Yeremia apa ya saya, dari 2 Tawarik 7 ayat 14, kita akan baca bersama-sama.
1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini poin yang akan kita sama-sama lakukan sepanjang tahun ini. Mungkin bahkan sampai selama-lamanya kita akan menyebut nama Tuhan, merendahkan diri, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Untuk apa? Untuk Tuhan mengampuni dan Tuhan memulihkan negeri di mana kita berada. Negeri berbicara bukan hanya kota, negeri bukan hanya berbicara bangsa, negeri juga berbicara keluarga kita, di mana Tuhan tempatkan kita, disitulah negeri kita. Jadi yang harus kita lakukan ini. Nah, di mana namaku disebut, maka di situ aku hadir. Bahkan ayat lain berkata begini, 2 atau 3 orang berkumpul, bersepakat demi namaku, maka aku akan hadir. Artinya begini, betapa sebuah doa itu luar biasa hasilnya. Jadi untuk saat ini orang Kristen, orang percaya, apalagi yang udah menjadi pelayan Tuhan, menganggap doa bukan sesuatu yang paling penting. Siang ini kita akan belajar bersama-sama. Bogum akan kasih poinnya betapa doa itu luar biasa. Doa adalah sebagai bentuk pengorbanan dari pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia kepada Sang Pencipta. Doa itu adalah satu pengorbanan karena ada waktu, ada tenaga yang harus dibuang gitu, yang harus dilakukan di situ. Sebagai apa? Pengakuan bahwa kita ini nggak bisa, kelemahan dan kebutuhan kita kepada Sang Pencipta kita. Nah, ini adalah doa. Kalau saya mau tanya sama Bapak Ibu, sudah berdoa? Pasti akan jawabnya selalu berdoa. Sudah berdoa? Sering berdoa, apalagi sehari 3 kali berdoa. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Tapi bukan ini, esensi dari sebuah doa itu bukan ini. Kalau cuman doa sekedar hanya makan, minum, kayak anak-anak saya aja. Kayak mulai dari TK gitu ya, doanya tuh doa ritual gitu loh, doa latah. Tuhan terima kasih pagi ini udah bangun gitu. Itu semua orang bisa. Tetangga kita juga mereka pakai bahasa negara lain untuk berdoa supaya lebih rohani gitu ya. Seolah-olah hanya Tuhan mengerti satu bahasa. Lebih afdol kalau pakai bahasa lain kayaknya Tuhan gak ngerti. Cuman apa? Yang dilakukan hanya ucapan semata, hanya latah semata, hanya ritual semata. Itu doa pada umumnya yang orang Kristen tahu. Jadi kalau orang Kristen ditanya, kamu suka berdoa? Suka berdoa. Kamu sudah berdoa? Sudah berdoa. Doa apa? Doa makan, doa minum. Nah, doa adalah manifestasi ketundukan, ketergantungan, dan pengakuan akan kekuasaan serta kasih sayang Tuhan. Kalau kita harus tahu apa itu doa. Lalu yang kedua, melalui doa manusia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui kelemahan dan keterbatasan diri. Ini doa. Artinya saya simpulkan, doa itu adalah ketergantungan manusia akan Tuhan. Nah itu doa. Nah oleh sebab itu kenapa doa tidak boleh sekedar hanya doa. Tetapi doa ini adalah sebuah keintiman atau hubungan. Yang mengerti katakan amin. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan gini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa harus ada kata-kata itu? Karena begini, apa yang tidak dunia punya, itu hanya surga yang punya. Apa yang tidak bisa dunia lakukan, biar surga yang mengerjakan. Kenapa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Gak kebayang surga seperti apa. Mujizat. Jadi gini, suasana di bumi ini kalau bisa seperti ada di sorga. Suasana sorga kan pasti indah, nah itu dihadirkan di bumi. Nah ini doa yang Yesus ajarkan.
terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup untuk hari ini. Ya, besok Tuhan akan kasih berkat yang baru lagi. Lalu ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setelah itu baru ada kekaguman, pengagungan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Ini doa Bapa kami. Lihat, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Itu enggak sekedar meminta-minta. Tetapi dia apa? Meyakini, mempercayai, ya kan? Jadi di situ ada pengagungan, ada keagungan, kekaguman, kepercayaan, keyakinan, tapi juga ada tahu dirinya. Yesus nggak minta begini, Tuhan kasihlah aku harta yang banyak supaya aku bisa foya-foya, enggak. Dia cukup ngomong, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus ada apa lagi? Ada pengampunan. Nah, jadi dari keseluruhan doa yang Yesus ajarkan itu dapat semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, para jemaat Tuhan yang menganggap doa bukan sesuatu yang penting, saya mau kasih tahu. Bahkan banyak yang menganggap doa itu merupakan sesuatu yang sia-sia ketika doa kita nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Ada yang curhat sama Bugem, udahlah saya capek berdoa, toh doa saya juga nggak dijawab-jawab. Menganggap doa sia-sia. Sekarang kita harus kembali kepada doa yang Yesus ajarkan. Jadilah kehendak-Mu. Yesus pun kalau berdoa gini, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, lalukan daripada hidupku. Tapi bukan atas dasar kehendak-Ku, atas dasar kehendak-Mu. Nah, kebanyakan kenapa kita itu masih minim pengertian kita tentang doa. Kita menganggap doa itu bukan sesuatu hubungan antara anak dan bapak. Kita menganggap doa itu seperti Tuhan ini jauh, Tuhan ini ya cuma sekedar penolong aja. Pokoknya Tuhan kalau aku doa, lu harus jawab. Pokoknya kalau gak jawab, gue berhenti berdoa, merajuk. Menganggap Tuhan gak hidup, menganggap Tuhan gak ada. Nah, kita mesti rubah di sini cara kita. Kita berdoa kepada Tuhan bukan karena kita meminta-minta, bukan karena butuh sesuatu. Tapi kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya Dia sumber hidup kita. Amin, Dia sumber nafas kita. Kalau saya mau katakan, apa itu doa buat orang Kristen? Pasti semua orang akan menjawab, doa adalah nafas hidup. Lalu apa doa bagi orang percaya? Nah, yang pertama, benarkah doa merupakan nafas hidup bagi orang percaya? Saya mau tanya, jemaat Tuhan, benarkah doa merupakan nafas hidup bagi orang percaya? Kalau artinya apa? Kalau kita berhenti berdoa, kita berhenti hidup. Tapi kenyataannya masih hidup nggak waktu nggak doa? Masih. Maksudnya apa? Hubungannya itu loh, keintimannya itu loh, secara roh itu loh. Kalau kita nggak doa, artinya kita mati. Mati secara rohnya. Jadi gampang. Bugem bawakan ini pengalaman pribadi gitu ya. Jadi kalau misalnya sehari aja kita nggak doa, itu kayaknya nggak tenang, nggak enak gitu ya karena biasa berdoa. Lalu coba lagi nih besok nggak doa. Ya nggak tenang tapi lebih sedikit nggak tenangnya. Hari ketiga nggak doa, agak mulai sedikit lagi nggak tenangnya. Hari keempat gak doa, agak mulai santai. Hari kelima gak doa, aman. Gak doa pun gak apa-apa. Hari ketujuh gak doa, gak apa-apa. Hari kedelapan terbiasa tidak berdoa. Mati, itu loh maksudnya. Secara roh, secara manusia roh itu kita mati. Jadi kita menganggap yang gak doa juga gue bisa hidup, memang bisa hidup. Hidup secara jasmani memang kelihatan. Kita hidup, kita kerja, kita dapat gaji, kita dapat semuanya, gak apa-apa. Tapi secara hubungan, sebenarnya kita mati.
Makanya gini, doa adalah nafas hidup. Orang yang gak berdoa artinya mati hidupnya. Amin. Jadi doa gak cuma sekedar Tuhan terima kasih pagi ini Tuhan, sekedar ritual, sekedar minta-minta. Pokoknya minta-minta terus, tiap hari minta-minta terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau Tuhan gak tolong, gak tau lagi deh gue deh, gak percaya tuh adanya Tuhan. Saya mau kasih tahu rahasianya. Selama kita intim sama Tuhan, tanpa kita harus meminta, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Tanpa kita minta, ya ampun. Jangankan kebutuhan secara jasmani, keinginan kita aja tanpa kita utarakan Tuhan itu sediakan. Makanya ada ayatnya begini, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati. Artinya kita inginkan, bahkan yang gak kita inginkan tapi kita suka. Dia kenapa? Sediakan. Sampai di situ? Enggak. Bagi orang yang mengasihi, orang yang mengasihi dia adalah orang yang suka berdoa. Orang yang punya kasihnya Tuhan adalah orang yang dekat sama Tuhan. Orang yang berkasih-kasihan adalah orang yang semakin hari semakin dekat. Amin. Jadi ayatnya jangan di stop sampai di situ. Oh tenang. Tuhan menyediakan semuanya, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Stop sampai di situ. Hanya untuk menutupi kejauhan kita dari Tuhan. Bahkan ayat itu dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani biasanya. Padahal itu lebih dari sekedar kebutuhan jasmani. Saya mau kasih tahu, selama Tuhan ada di dalam diri kita, jasmani itu ngikut. Orang dia yang punya sorga, dia yang punya bumi. Amin. Yang di sorga dia bisa kasih, apalagi yang di bumi. Paham sampai di sini jemaat Tuhan? Yang menganggap doa itu melelahkan, saya mau kasih tahu. Di sini nih, ya, waktu itu Bugem disuruh kita harus bikin doa perisai. Doa perisai itu apa? Doa yang nggak biasa. Ketika orang tidur kita berdoa, di situ kita peperangan, kita mendeklarasikan. Tanya sama pendoa. Setiap selesai berdoa kita mendeklarasikan firman, kita doa peperangan, terus kita melepaskan berkat, ya. Itu yang di dalam doa perisai. Tahu kan artinya sebuah perisai? Itu pelindung. Nah, doa perisai, doa pelindung tuh. Setelah selesai, selalu kita pegang kepala. Tuhan urapi setiap pikiran, perasaan, mata, telinga, tubuh, jiwa dan roh. Kita selalu minta itu. Terus kita minta doa terobosan juga. Nah, Rabu di sini ada rumah doa. Rumah doa adalah rumah di mana setiap umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rumah di mana akan mengalami setiap mujizat Tuhan. Rumah di mana yang menurut ukuran manusia nggak mungkin itu menjadi mungkin di dalam rumah doa. Makanya setiap Rabu di sini ada rumah doa. Lalu ada doa pagi yang namanya doa fajar, doa terobosan. Kenapa doa terobosan? Itu juga dilakukan dengan cara nggak biasa. Karena ketika biasa jam 5 pagi kita enak tidur, ngorok. Tapi ini harus bangun untuk menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mau kasih tahu, jemaat Tuhan yang masih menganggap doa itu melelahkan, saya mau bilang, kita mati. Secara roh kita mati. Ngapain sih doa-doa lagi? Capek. Saya mau bilang, waktu di tengah capek secara fisik, tapi waktu kita doa, itu ada kekuatan yang baru. Makanya saya bilang gini, banyak orang yang salah konsep loh. Ketika menganggap doa pagi, doa fajar itu doa yang melelahkan, yang mencapaikan, itu salah. Justru disitulah kekuatan yang sesungguhnya. Karena firman Tuhan bilang apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dia seumpama burung Raja Wali yang berjalan tidak menjadi letih, yang berlari tidak menjadi lesu. Kenapa Tuhan bawa perumpamaan Raja Wali? Saya mau kasih tahu, Raja Wali sama emprit itu beda. Kalau burung emprit datang badai dia kabur.
Tapi tahu nggak Raja Wali? Lihat di video-video. Raja Wali waktu ada badai, dia tunjukin kehebatannya. Semakin badai tinggi, semakin tinggi dia terbang. Semakin badainya besar, semakin tinggi dia terbang. Dia tunjukin kehebatannya, dia terbang itu ya. Wah, dia miring gini, wah keren banget kalau Raja Wali udah terbang. Makanya perbedaan kekuatannya itu beda. Orang yang suka berdoa sama orang yang menganggap doa bukan sesuatu yang penting, itu pasti kekuatannya beda. Cara berpikirnya beda, cara merespon juga beda. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang gak baik-baik aja, di dalam 1 Tesalonika 5:16-19 gitu, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan apa? Padamkan roh. Nih, ini nih rahasia yang paling terpenting. Supaya ini gak padam, harus ini. Kalau ininya memble-memble, hari ini doa besok enggak, ini nih padam. Makanya di dalam Roma dikatakan gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetapi apa? Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya mau bilang, kita melayani Tuhan harus rajin dulu yang pertama. Iya dong, rajin itu meliputi banyak hal. Rajin berdoa, rajin berpikir, rajin belajar, rajin. Kalau udah rajin baru apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi gak mungkin rohnya menyala-nyala kalau gak rajin dan bertekun. Jadi gini, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Baru mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang Allah kehendaki dalam Kristus Yesus. Baru jangan padamkan roh. Ini nih akan terus menyala. Ketika ini selalu kita lakukan dengan tekun. Tetaplah berdoa. Jadi rahasianya Bapak Ibu, doa bukan hanya sekedar ritual. Pagi ini berulang-ulang ya, Bugem secara pribadi berulang-ulang bikin mesbah. Lakukan mesbah. Karena dari situ kekuatan kita. Kita gak akan pernah tahu dunia akan seperti apa. Saya mau kasih tahu videonya. Kita sedang memasuki masa-masa yang sukar Bapak Ibu. Sedang memasuki masa-masa, ini bukan mau nakut-nakutin loh. Tetapi kita harus mempersiapkan diri. Nah ini videonya. Belum. Di close dulu. Ya. Nah kita tuh sedang memasuki masa-masa yang sukar. Gini. Tadi malam tuh saya hampir kayak gak bisa tidur gitu ya. Bentar-bentar kayak pengen lihat infonya udah sampai mana nih. Gitu ya. Wah saya lihat Bapak Ibu. Jam 3 tuh saya bangun, saya lihat gitu ya. Wah setiap saya scroll entah Instagram, entah TikTok itu kabarnya tentang demonstrasi aja. Gitu ya. Saya lihat yang terakhir apa? Di Jakarta itu udah digelapin, jadi lampunya dimatiin dan udah ditembak bebas gitu. Karena demonstrasi ini semakin hari semakin anarki, otomatis akhirnya diserahkan secara akhirnya yang memegang peranan adalah militer. Gitu ya. Jadi ini bakalan gak ngerti deh, kita harus benar-benar banyak berdoa. Makanya nih beberapa gereja malam ini mereka akan mengadakan doa malam untuk negeri. Gitu ya. Seperti yang saya bilang di Mazmur 127. Sia-sialah penjaga berjaga-jaga untuk kota. Polisi pun udah gak ada harganya di hadapan masyarakat. Mereka tuh udah berputar haluan, fokusnya awal tadi mau apa, sekarang akhirnya bentroknya sama siapa? Keamanan itu udah gak ada harganya buat, ya kita gak bisa salahin mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Orang yang tidak mengerti kebenaran akan mudah dirasuki oleh roh jahat. Yang sekarang terjadi apa? Roh perpecahan, roh maut, intimidasi. Nah makanya kita harus berdoa, itu sungguh-sungguh sekarang.
Salah satu yang kita lakukan tindakan prophetik apa? Kita membuyarkan kesepakatan-kesepakatan yang salah. Membatalkan kesepakatan-kesepakatan yang salah. Membatalkan kesepakatan yang ingin menghancurkan negeri ini. Bayangin, negeri ini dibangun tuh dengan doa. Ya, dibangun dengan tenaga. Bangunnya itu cukup lama. Tapi itu nggak bisa hancur dalam jangka waktu semalam. Kalau anak-anak Tuhan masih menganggap ini nggak meresahkan, saya mesti bertanya-tanya nih. Waktu perisai hujan, hari Kamis perisai hujan ya. Kan kita akhirnya nggak doa di sini, tapi kita online doa. Hati saya hancur, saya nangis gitu ya. Pas saya bilang Ibu Alin, doa kita rubah malam ini. Kita benar-benar khusus berdoa untuk negeri. Kita deklarasikan Mazmur 91. Kita berdoa untuk negeri kita, bentengi bangsa kita. Saya bilang sama Bu Alin, ayo kita berdoa. Saya nyembah, kita nyembah di situ, kita doa. Hati saya hancur, nangis gitu ya. Dan seharian tuh kayak hati saya, aduh. Karena waktu kejadian 98, saya udah ada di Jakarta gitu. Jadi tahu kondisinya seperti apa, aduh jangan sampai itu terjadi lagi gitu ya. Dan itu merugikan banyak orang, menyusahkan banyak orang, bahkan pasti imbasnya akan keras bahkan ke gereja-gereja. Kenapa kita harus sungguh-sungguh berdoa? Nah, lalu apa sih doa bagi orang percaya? Doa memiliki arti berhenti berdoa sama dengan berhenti bernafas. Jadi Bapak Ibu kalau malas berdoa, artinya kita sebenarnya nggak hidup, itu kita nggak nafas. Alasan kenapa kita harus berdoa, yang pertama bahwa dengan berdoa pencobaan bisa dikalahkan melalui doa. Di Matius 26 ayat 40 sampai dengan ayat 41. Baca ayatnya di rumah ya. Lalu yang kedua, alasan kenapa kita berdoa. Dengan berdoa hati kita bisa dilembutkan. Nah, ini yang sekarang kita harus doakan. Hati-hati yang keras yang sedang ada di luar sana, dengan kemarahan, dengan mereka merasa direndahkan, dengan mereka marah akan pemerintahan. Kita berdoa. Jangan kita berdoa gini, Tuhan biar aja gempa bumi mati semua, bukan begitu. Doanya orang Kristen gak kayak gitu. Doa kita apa? Tuhan lembutkan hati mereka. Terangi hati mereka dengan kasih-Mu. Kita nggak pernah tahu dengan kejadian ini mungkin banyak orang yang mengenal Kristus. Makanya anak Tuhan dilarang sama. Jangan orang demo kita ikut demo. Yang kita lakukan apa? Jangan sekedar juga jadi penonton. Cuman jadi penonton dan komentator. Oh iya enggak. Waktu kita lihat langsung kita cari Tuhan. Tuhan, apa yang sedang terjadi Tuhan? Ngomong Tuhan. Bicara, nah itu yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga apa? Hanya melalui doa kita bisa menemukan Allah. Di dalam Yesaya 55 ayat 6. Dikatakan bahwa temuilah Tuhan selama ia masih bisa ditemui. Karena akan ada masanya Tuhan gak bisa ditemui. Lalu yang keempat, dengan berdoa jiwa kita dihiburkan lewat doa. Nah, makanya banyak orang Kristen yang gini, aku hari ini gak ke gereja dulu ya, gak doa dulu, kenapa? Lagi feelingnya gak enak. Lagi banyak masalah, ya kan salah kaprah. Yang ngasih kekuatan Tuhan, sumber penghiburan Tuhan, sumber kehidupan Tuhan. Ya kita harus justru cari Tuhan supaya dapat kekuatan baru. Lah kok malah gak mau doa, Bugem aku gak gereja dulu, kenapa? Feelingku lagi gak enak, hatiku lagi gak enak lagi. Ya itu kan salah, justru feelingnya gak enak, masalahnya lagi banyak, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menghiburkan kita. Bugem pun secara pribadi kalau lagi ada masalah besar, saya gak punya sahabat untuk bisa cerita-cerita. Ada hal yang saya bisa ceritain, tapi ada hal yang gak perlu saya ceritain. Gak punya sahabat. Tapi yang saya lakukan apa? Saya bangun mesbah, saya doa. Nangis di situ, wah ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak terima dia omongin gini, wah kecewa aku sama dia. Ngomong sama Tuhan. Selesai itu, lega. Seandainya mau cerita pun, yang penting hati kita udah beres. Waktu belum ketemu Tuhan, lagi emosi, lagi marah, wah nanti kebawa emosi, yang kita ajak ngomong sumbu pendek juga. Nah udah kita gitu nanti kan. Jadi lebih baik ngomong dulu sama Tuhan, itu terus yang saya lakukan. Saya diperlakukan gak enak, saya carinya Tuhan.
Saya nggak menerima ketidakadilan, saya yang carinya Tuhan. Uang saya nggak ada, saya carinya Tuhan. Saya pengen apa-apa, saya carinya Tuhan. Di situ dihiburkan, dikuatkan. Dan saya mau bilang, waktu kita ketemu sumbernya, yang lain ngikut. Berkali-kali saya bilang, waktu kita ketemu sumbernya, yang lain ngikut. Dah, itu kuncinya. Lalu yang kelima, kekhawatiran dikalahkan hanya lewat doa. Hari-hari terakhir ini akan banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi. Dan ini adalah settingan daripada iblis. Saya mau bilang, iblis itu sedang berjalan mengaum-ngaum berkeliling 24 jam. Saya mau bilang, waktu orang percaya tidur, iblis nggak tidur. Di sini kita mau tahu iblis itu aktif, sementara banyak orang Kristen yang pasif. Makanya banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Orang Kristen masih bisa alasan, aku capek ya nggak doa dulu. Aku pulang kerja tuh malam jadi nggak doa fajar dulu. Banyak orang Kristen yang alasan, orang percaya yang alasan banyak. Iblis mana ada alasannya begitu, kerja terus dia. Cari mangsa. Lalu yang keenam, kebangunan rohani datang lewat doa. Nah ini, kebangunan rohani datang lewat doa. Ini ada salah satu contohnya di Korea. Ya, nanti saya baca itunya. Lalu kita apa? Kita akan menggoncangkan dunia lewat doa. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Waktu awal-awal Pentakosta terjadi, mereka berdoa itu ada gempa. Bahkan ada lidah-lidah api yang menyambar-nyambar. Mereka semua orang tuh sampai terheran-heran, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Karena ada doa. Paulus, Silas diborgol dengan besi. Tapi waktu dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia berdoa, borgol itu bisa lepas. Bahkan penjara zaman dulu tuh nggak kayak sekarang gitu loh. Yang penjara yang benar-benar tanamnya apalagi di daerah Israel, di daerah Timur Tengah sana, semuanya itu batu yang kuat gitu. Itu bisa dia angkat dan dia bisa lepas. Belenggunya itu bisa lepas. Karena apa? Karena dia doa. Betapa hasil dari sebuah doa itu luar biasa. Doa bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi doa meliputi hubungan intim dengan Tuhan. Karena di dalamnya ada pujian, ada pengagungan, lalu ada apa? Ada penyembahan. Lalu apa lagi? Ada rasa syukur. Baru ada permohonan dan pengharapan. Jangan datang kepada Tuhan cuma minta-minta. Kita berarti nggak percaya sama Tuhan. Kadang saya mau kasih tahu ya, kita berdoa ya, kita baru memuji Tuhan aja. Kayaknya nggak perlu minta, udah cukup buat kita. Pernah nggak ngerasain gitu? Waktu sepertinya masalah ini berat gitu ya. Saya sering banget kayak gitu. Aduh masalah ini kayaknya berat gitu ya. Aduh bebannya kayaknya nggak bisa nih Tuhan. Harus diselesaikan dengan cara apa? Waktu nyembah Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau buatku berharga di mata-Mu. Itu kan udah bisa sampai wah nangis-nangis, puas. Setelah itu lupa, mau minta aja lupa. Karena apa? Dengan memuji, Tuhan datang menyentuh kita, membalut kita, udah cukup. Makanya masih orang Kristen malas berdoa nih, aduh kerugian terbesar buat orang Kristen yang malas berdoa dan mencari Tuhan. Agama lain untuk berdoa itu susah loh. Cuci kuping, cuci hidung, nungging sana, nungging sini. Kita ketemu Tuhan, ketemu sama Bapa. Bangun tidur gak sikat gigi, Tuhan gak komplain. Lo sikat gigi dulu sana, gak gitu. Bangun tidur kita, Tuhan makasih Bapa. Wih, Tuhan langsung gini, sini anakku, dipeluk kita. Masih gak mau ketemu Tuhan juga. Orang Kristen tuh kerugian terbesar waktu dia gak ngenalin siapa Tuhannya. Saya ngomong ini background saya adalah agama seberang loh. Dengan ritual ibadah yang sebegitu ketatnya. Tapi saya mengalami yang berbeda ketika saya kenal sama Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak terikat oleh waktu, Tuhan yang tidak ditentukan oleh tempat, oleh jam. Kapan aja kita akan manggil Bapa, dia datang.
Kapan aja kita butuh, dia ada. Kok orang Kristen gak mau berdoa cari Tuhan, itu kerugian terbesar saya mau bilang. Terbesar. Masih menganggap doa gak penting, itu kerugian terbesar. Nah, ini adalah salah satu gereja yang ada di Korea Selatan dengan jemaat terbesar di dunia sebelum TB Joshua. Jadi waktu tahun 90-an ini udah sangat terkenal dengan jemaat hampir 2 juta. Ya. Siapa gembalanya? Gembalanya adalah David Yonggi-cho. Jadi gini, Korea Selatan ini dulu menjadi salah satu negara termiskin. Tapi ada 4 atau 5 orang yang suka berdoa. Ya, saya baca tuh merinding saya baca. Di tahun 58. Jadi dia mulai menggembalakan tuh kalau nggak salah tahun 58-an. 1988 itu masih termasuk negara yang miskin. Lalu ada beberapa orang yang suka berdoa. Mereka itu bukan hanya sekedar berdoa di dalam gereja, tapi mereka tuh long march, berdoa keliling. Kelilingin kota Korea tuh, negara Korea tuh. Dia kelilingin, dia berdoa, dia ucapkan berkat. Sampai negara Korea itu menjadi terbangun dan memiliki perekonomian yang luar biasa. Jadi orang-orang yang pernah ke Korea itu ngomong begini, Korea itu gak punya apa-apa tapi punya segalanya. Indonesia punya segalanya tapi gak punya apa-apa. Mereka kalau udah doa ya, nah Pak Wiryo pernah datang ke gereja ini. Pelayanannya itu luar biasa. Bintang 5 mereka pelayanan. Jadi ini gereja, di belakangnya itu dibikin satu bukit-bukit doa. Jadi jemaat itu kadang pulang gereja gini gak langsung pulang makan siang mereka. Mereka pulang, mereka ngapain? Ke bukit doa untuk berdoa. Keren banget kan? Makanya mereka menyadari betapa doa itu penting. Tapi hari-hari sekarang ini berubah dengan kehadiran Gen Z yang menganggap doa itu bukan sesuatu yang penting. Mereka sedang berjuang lagi. Jadi banyak negara yang dibangun dengan doa dan atas dasar firman Tuhan ini berubah. Salah satunya adalah UK, United Kingdom. Itu dibangun atas dasar firman dan atas dasar doa. Korea, Amerika. Tapi coba sekarang, untuk cari anak muda di dalam gereja itu susahnya luar biasa. Sekarang ini sedang berjuang, gereja-gereja sedang berjuang untuk membangkitkan anak-anak muda kembali. Tahun 2000 kita pernah kumpul ya di stadion ya, stadion bola tuh GBK. Ribuan anak muda ngapain? Konser dari pagi sampai pagi lagi. Konser doa. Zaman sekarang konser BTS tuh rame. Konser doa tuh sepi. Nah kita memang sedang di hari-hari yang gak baik. Nah ini ya, kenapa kita harus berdoa? Saya bukan mau nakut-nakutin. Ada satu video, tolong lampunya dimatiin. Ya. And you are now in 7 years of tribulation. Get a Bible And pray. Do your best to find some survival equipment. Have a survival plan. You'll need water. It will all be contaminated. You need food. There won't be any. And without the mark, you won't be able to buy any. Try to find shelter. In a cave if you have to. Make no alliance with the Antichrist nor the false prophet. Do not take the mark of the beast. Endure the torture if you must. Place your head on the chopping block if you must. Remember, you will have no Holy Spirit. Jika kamu tidak punya Roh Kudus, Every believer in Jesus Christ that is lived right will be gone. There will be no anointing. There will be no hand organ, no choir singing, no preacher. If ya, you
Jadi gini, video ini mengarahkan kita atau memberikan kayak peringatan atau tanda bahwa ternyata pengangkatan itu sudah tidak lama lagi. Bahkan video-video yang lagi beredar sekarang, pendoa-pendoa bilang pengangkatan September besok. Kalau dia bilang tahun 2026. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, saya nggak nakut-nakutin. Tapi artinya kalau kita tidak masuk dalam pengangkatan, kita sedang masuk dalam 7 tahun kesusahan besar. Masa penganiayaan. Masa yang sukar. Masa yang semuanya serba sukar. Yang harus kita lakukan apa? Dia bilang, jangan berhenti membaca firman-Mu, jangan berhenti kamu berdoa. Saya nggak nakut-nakutin loh. Tapi kita nggak salah sedang terus mempersiapkan diri, amin. Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Entah benar nanti September itu pengangkatan, saya nggak tahu. Entah tahun 2026, saya nggak tahu. Tapi kalau udah ada warning gitu ya, udah ada sedikit nubuatan, kita harus mempersiapkan diri. Jadi mari kita banyak berdoa.